Dunia modern adalah arena yang tidak pernah tidur. Kita hidup dalam peradaban yang memuja pemenang, mengagungkan medali, dan merayakan mereka yang berhasil mendaki puncak sosial piramida. Sejak kecil, kita diajari satu hal yang sama. Hidup adalah perlombaan, dan hanya mereka yang paling cepat, paling kuat, dan paling menonjol yang layak dirayakan. Namun, di balik riuh sorak-sorai itu, ada sebuah pilihan yang jarang dibicarakan. Pilihan yang sering dianggap sebagai keanehan, bahkan kegagalan. Ini adalah tentang mereka yang tidak mau bersaing. Mengapa seseorang memilih menepi ketika semua orang sedang berlari? Apakah ini tanda kelemahan atau justru bentuk kekuatan mental yang jarang disadari? Sejak usia dini, kompetisi telah disuntikkan ke dalam sistem syaraf kita. Peringkat di sekolah, juara di lomba, nilai rapor, jumlah pengikut di media sosial. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri kita bersifat komparatif. Kita berharga hanya jika kita lebih baik dari orang lain. Namun bagi sebagian individu, logika ini terasa asing, bahkan menyakitkan. Mereka tidak melihat hidup sebagai arena tanding, dan ada alasan psikologis yang sangat dalam di baliknya. Dalam psikologi, dikenal sebuah konsep bernama avoidance motivation. Bagi orang-orang ini, dorongan untuk menghindari rasa malu, stres, dan tekanan akibat kekalahan jauh lebih kuat daripada dorongan untuk mengejar hadiah dari kemenangan. Bukan karena mereka penakut, justru karena sistem syaraf mereka membaca kompetisi bukan sebagai peluang, melainkan sebagai ancaman. Bagi sebagian orang, kompetisi memicu adrenalin. Namun bagi mereka yang tidak kompetitif, kompetisi memicu kortisol, hormon stres yang melumpuhkan. Tubuh mereka tidak merasa tertantang, tubuh mereka merasa terancam. Ada pula faktor perfeksionisme yang tersembunyi. Seringkali, orang yang menolak bersaing adalah mereka yang memiliki standar internal sangat tinggi. Jika tidak bisa melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, jika tidak bisa mencapainya dengan cara yang bermakna, maka mereka memilih untuk tidak masuk ke arena sama sekali. Ini adalah paradoks psikologis, bukan karena kurang ambisi, melainkan karena ambisinya terlalu murni untuk diukur lewat perbandingan. Mereka tidak mengejar kemenangan, mereka mengejar keunggulan personal. Dan keunggulan tidak membutuhkan orang lain untuk kalah. Di titik ini, terjadi pergeseran nilai yang penting, dari motivasi ekstrinsik ke motivasi intrinsik. Orang yang tidak mau bersaing seringkali memiliki locus of control internal yang kuat. Mereka tidak membutuhkan pengakuan juri, atasan, atau penonton untuk merasa utuh. Kebahagiaan mereka datang dari proses, dari keterlibatan, dari ketenangan. Sayangnya, masyarakat kita jarang memberi ruang bagi filosofi seperti ini. Mereka sering dilabeli malas, kurang ambisi, tidak mau berkembang. Padahal yang berbeda bukanlah kapasitasnya, melainkan prioritas nilainya. Dalam psikologi evolusioner, kompetisi memang penting untuk bertahan hidup. Namun, kerjasama dan harmoni sama pentingnya. Bayangkan jika semua sel di tubuh Anda bersaing satu sama lain untuk mendapatkan nutrisi paling banyak. Tubuh Anda akan hancur. Begitu pula masyarakat. Orang-orang yang menolak bersaing seringkali justru menjadi perekat sosial. Mereka adalah pendengar, mediator, pengamat yang tenang. Mereka tidak melihat manusia lain sebagai lawan, melainkan sebagai sesama penumpang perjalanan. Ada pula aspek kesehatan mental yang krusial. Tekanan konstan untuk menjadi yang terbaik telah menciptakan pandemi kecemasan global. Mereka yang memilih untuk tidak bersaing mungkin sedang melindungi dirinya sendiri. Mereka memilih kedamaian daripada gengsi. Mereka memahami bahwa dalam setiap perlombaan hanya ada satu pemenang, namun ada ribuan orang yang merasa gagal. Dengan menolak ikut lomba, mereka menolak ukuran gagal milik orang lain. Ini adalah bentuk kedaulatan diri yang sangat radikal. Namun keputusan ini tidak pernah mudah. Tekanan sosial untuk selalu naik, tumbuh, dan lebih sangatlah kuat. Kita hidup dalam sistem yang menganggap cukup sebagai sebuah ancaman. Jika Anda tidak ingin naik jabatan, tidak ingin pamer pencapaian, atau tidak ingin berlomba-lomba dalam gaya hidup, Anda dianggap aneh. Namun mari kita berhenti sejenak dan bertanya, jika semua orang berlari ke arah yang sama, siapa yang akan menikmati pemandangan di pinggir jalan? Siapa yang akan merawat hubungan tanpa pamrih? Siapa yang akan menjaga keheningan? Psikologi orang yang tidak mau bersaing seringkali berakar pada empati yang tinggi. Mereka tidak nyaman melihat orang lain terluka karena kalah.
Bagi mereka, kemenangan yang dibangun di atas kekecewaan orang lain terasa kosong. Ini bukan kelemahan, ini adalah kemanusiaan yang sangat murni. Kita juga perlu mengakui faktor biologis. Tidak semua otak merespons penghargaan eksternal dengan cara yang sama. Sebagian orang tidak mendapatkan high dari tepuk tangan. Bagi mereka, 1 jam membaca buku dengan tenang lebih memuaskan daripada berdiri di atas podium. Ini bukan kesalahan, ini adalah variasi manusiawi. Di era digital, kompetisi menjadi semakin toksik. Kita bersaing dalam hal-hal yang seringkali tidak nyata, estetika hidup yang dipoles, pencapaian yang dipamerkan. Mereka yang memilih mundur dari arena ini sebenarnya sedang menyelamatkan diri dari ilusi. Dan pada akhirnya, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa tujuan dari semua persaingan ini? Jika tujuannya adalah kebahagiaan, bukankah mereka yang sudah merasa cukup tanpa harus mengalahkan siapapun adalah pemenang yang sesungguhnya? Mereka telah menemukan garis finish tanpa perlu berlari. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tidak nyaman dengan kompetisi, jangan merasa ada yang salah dengan diri Anda. Dunia mungkin memuja singa yang berburu, tapi dunia juga membutuhkan pohon yang memberi teduh. Keengganan Anda untuk bersaing bukanlah cacat karakter. Itu mungkin adalah cara jiwa Anda menjaga kedamaian. Kita tidak perlu menjadi yang terbaik untuk menjadi manusia yang utuh. Kita hanya perlu menjadi cukup. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri, dan hari ini kita baru saja membacanya. Jika video ini terasa dekat dengan hidup Anda, silakan tekan like dan subscribe Peta Emosi, agar kita bisa terus membahas sisi-sisi manusia yang sering disalahpahami. Tulis di kolom komentar, apakah Anda tipe orang yang kompetitif, atau justru memilih jalan yang lebih tenang? Karena memahami diri sendiri selalu dimulai dari keberanian untuk jujur.